Kita akan membahas tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur setelah sangkakala Israfil ditiup pada tiupan yang pertama. Ma'asyiral muslimin, dan pembahasan ini masih masuk dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Salah satunya adalah beriman dengan adanya kiamatul kubra, kiamat besar. Sering saya ulang bahwa akhir tanda daripada kiamat besar, kata Nabi SAW, wa akhiru dzalika narun takhruju min qa'ri adnin tatrudun nas ila mahsyarihim, bahwa akhir tanda-tanda alamat besar keluarnya api dari bumi perut Aden. Dalam riwayat dari Hijaz, yang menggiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Dan Nabi SAW mengisyaratkan ke arah Syam. Lah ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, maka Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi ini. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil, satu-satunya malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala saja. Dia tidak bertugas kepada yang lainnya. Dan sejak diciptakan Israfil, kemudian diciptakan sur, trompet atau sangkakala, maka Israfil terus meletakkan sangkakala itu di mulutnya, menunggu perintah Allah, dan kedua matanya tajam menghadap arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kapan Allah memerintahkan untuk meniupnya. Sehingga dalam hadis Abi Dzar ataupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, ketika ada Nabi SAW dan para sahabatnya, dilihatnya muka Nabi SAW selalu termenung sedih. Kemudian sahabat bertanya, maka Nabi SAW menjawab, kaifa an'am wa qad iltaqama Israfil as-surah atau sahibul qarni qarna fayanfukhu fi. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa merasakan nikmat dunia ini sementara pemilik trompet atau sangkakala sudah siap meniupkan trompetnya. Ketika itu para sahabat bertanya, kalau sekiranya Israfil betul-betul meniupkan sangkakalanya, wahai Rasul, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, qulu, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena Dia sebaik-baik pelindung. Tawakkalna ala rabbina, kita bertawakal kepada Rabb kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun
40 bulan, 40 minggu atau 40 hari, walaupun pada asalnya dibawa kepada 40 tahun. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala gelapkan dunia, zulumat fauqa zulumat, kegelapan di atas kegelapan. Karena matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan Allah azza wa jalla. Tidak semua. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, seluruh alam ini dihancurkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar Allah tidak hancurkan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas pada malam hari ini. Makhluk apa yang Allah tidak hancurkan? Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan juga ulama-ulama akidah yang lainnya, bahwa di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8, dan ada yang menambah 9. Kemudian disebutkan pertama al-jannatu, sorga. Yang kedua an-naru, neraka. Yang ketiga al-arsyu, arsy. Yang keempat al-kursiyu, kursi. Yang kelima al-qalamu, qalam. Yang keenam al-lauhil mahfuz, lauhil mahfuz. Yang ketujuh ruh. Dan yang kedelapan al-ajmu, ujung dari tulang ekor manusia. Dari situlah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita rinci satu-satu. Al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Kedua makhluk ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kedua makhluk ini Allah telah menciptakan keduanya, dan sekarang sudah ada. Karena Nabi SAW pernah diperlihatkan keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dalam kesempatan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang surga, maka surga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi surga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan juga untuk ahli maksiat tetapi dia masih mentauhidkan Allah. Selama dia masih mentauhidkan Allah, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, masih ada harapan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu dengan dua jalan. Pertama, direct masuk surga tanpa azab dan hisab. Yang kedua, ada proses dulu, diazab dulu di neraka. Setelah mendapatkan syafaat, baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Surga ini berbeda dengan neraka, karena surga itu sifatnya darajat, sementara neraka itu sifatnya darakat. Darajat artinya semakin tinggi surga,
maka semakin indah dan mulia. Semakin rendah neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Begitulah sifat surga dan neraka. Makanya Nabi SAW ketika membawakan hadis qudsi, ketika menghabarkan para pembaca Al-Quran, beruntung antum di dunia yang sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membahagiakan mereka di surga. Apa kata Allah kepada para pembaca Al-Quran? Allah berfirman, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, bacalah, baca kau sekarang Al-Quran ini di surga ini, kemudian naiklah, dan dia akan naik. Pakai apa naik? Pakai rof-rof semacam sayap, naik ke atas. Kemudian Allah mengatakan, warattil, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Qur'anmu di dunia, karena nanti akhir daripada tingkatan yang kau akan tempati di sorga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Semakin membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, maka semakin tinggi tingkatannya. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengambil hukum istimbat bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim, 6.000 lebih, dan Allah kecualikan 100-nya khusus bagi para mujahidin fi sabilillah. Itulah sorga. Dan sorga ini sering saya ceritakan, tidak perlu diperpanjang. Begitu juga neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu-pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu sorga. Karena pintu sorga itu 8, tapi pintu neraka itu 7. Dan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Neraka ini untuk siapa? Darun a'addallahu lil kuffari wal munafiqin, sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir dan juga orang-orang munafiqin dan juga orang-orang mujrim. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya kekal. Tetapi kekekalan sorga dan neraka itu tidak sekekal Allah, karena kekekalan keduanya diawali dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan atas kehendaknya Allah kekalkan keduanya. Jadi keduanya masih berhajat kepada Allah, tapi kekalnya Allah tidak berhajat kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kekal, yang tidak didahului dengan adam, dengan ketidakadaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, idza dakhala ahlul jannatal jannah wa ahlun naran nara ji'a bil mauti ala suratil kabshi. Apabila penduduk surga Allah masukkan semuanya ke dalam surga, artinya yang di neraka itu sudah tidak ada lagi, kecuali memang penduduk yang dikekalkan di dalamnya. Kalau yang tidak dikekalkan sudah diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila penduduk neraka sudah dimasukkan semuanya ke dalam neraka, disitulah Allah datangkan kematian,
Dan kematian ini Allah bentuk seperti kambing gibas. Kemudian Allah sembelih di antara sorga dan neraka. Disitulah tidak ada kematian lagi, karena yang terakhir mati, mati. Kalau yang terakhir mati, mati, berarti tidak ada kematian lagi. Matinya sudah mati masalahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan penyeru untuk menyerukan kepada kedua penduduk surga dan neraka, ya ahlal jannah la mauta lakum. Ahli surga, tidak ada kematian bagi kalian lagi. Wa ya ahlan nar la mauta lakum. Saya kalau nengok ke sana, antum jangan pikir ahli neraka ya. Ya ahlan nar la mauta lakum, tidak ada kematian bagi kalian. Maka mereka dikekalkan di dalamnya. Yang ahli sorga nikmat dengan sorganya, yang ahli neraka tersiksa dengan nerakanya. Tapi kemudian jangan seperti kelompok sesat. Ada satu kelompok sesat yang mengatakan penduduk neraka ini kalau lama-lama disiksa jadi nikmat juga katanya, karena terbiasa dipukuli katanya. Mana ada? Allah yang mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka dikelupaskan, Allah ganti dengan yang baru. Dikelupaskan lagi, Allah ganti lagi, sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua makhluk yang Allah takdirkan tidak akan musnah oleh tiupan trompet sangkakala Israfil. Kemudian yang nomor 3 Arasy, dan yang nomor 4 kursi. Bicara Arasy ini yang menarik, ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy ini adalah makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Arasy. Walaupun para ulama khilaf tentang awal penciptaan, apakah Arasy dulu ataukah kolam dulu. Tapi pendapat yang rajih wallahu alam, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Arasy. Arasy dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Arasy, dan Arasy ini alal ma, posisinya di bawah air. Artinya di atas langit situ ada lautan, dan singgasana itu berada di atas lautan, di atas langit. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Arasy alal ma, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena kolam. Kemudian Allah perintahkan kepada kolam, uktub kulla syai'in. Kolam, catatlah segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan begitu seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah berada di bawah Arasy. Seluruh makhluk Allah setelah Allah ciptakan Arasy, semua di bawahnya. Karena Arasy itu makhluk Allah yang sangat besar. Saya akan sebutkan 2 alasan supaya antum bisa membayangkan betapa besarnya Arasy Allah, bagaimana penciptanya. Asar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau membandingkan antara besarnya langit dengan kursi. Kata Abdullah bin Abbas, kalau anda ingin tahu berapa besarnya kursi dengan langit, coba anda berjalan ke tengah padang pasir. Orang kalau berada di tengah padang pasir persis seperti berada di tengah lautan, karena mengarah ke kiri pasir, ke kanan pasir, belakang pasir, depan pasir, seolah-olah antum berada di lautan pasir.
Kemudian setelah antum sampai di tengah-tengah padang pasir, copotlah cincin antum ini. Setelah dicopot, letakkan di tengah padang pasir. Kata Abdullah bin Abbas, cincin itu langit bersama lapisannya, adapun padang pasir ini kursinya. Besar kursinya Allah. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan perbandingan lagi, adapun perbandingan arasy dengan kursi maka sama dengan perbandingan kursi dengan 7 lapis langit. Sebesar apa itu? Enggak bisa membayangkan kita besarnya. Kalau kursi saja, wasiat kursiyuhus samawati wal ard, meliputi langit dan bumi, sementara kursi dibandingkan arsy seperti cincin diletakkan di padang pasir, menunjukkan arsy Allah ini besar. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebagai penciptanya. 2, arsy ini ditopang oleh 8 malaikat. Wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan para pemikul-pemikul arsy pada hari itu jumlahnya berapa? 8. Ada 2 penafsiran para ulama tentang 8 malaikat ini. Ada yang mengatakan 8 itu ya 8 malaikatnya sesuai dengan hitungan matematika yang antum paham, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Artinya 8 malaikat yang mengusung arsy. Ustaz, arsy sebesar itu yang ngusung arsy cuma 8 malaikat. Antum harus paham malaikat yang mengusung arsy dulu. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dan juga ulama yang lain yang mengatakan Nabi diizinkan untuk mensifatkan 1 malaikat pemikul arsy. Kata Nabi SAW, telapak kakinya berada di lapisan bumi yang paling bawah. Bumi ini 7 lapis. Kakinya malaikat pemikul arsy itu ada di lapisan yang nomor 7 paling bawah. Kemudian terbentang ke atas sampai menembus langit, sampai menembus kursi, baru kepalanya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan besarnya malaikat itu. Kemudian Rasul mengatakan, ma baina sahmati udhuni ila atiqi masirati sab'u mi'ati amin. Kemudian Rasul menggambarkan jarak antara daun telinga, nih daun telinga yang paling bawah, dengan bahu dia, itu atik namanya bahu. Jarak antara daun telinga ke bahu itu perjalanan 700 tahun. Sampai di mana tuh? Kalau antum jalan 700 tahun, panjangnya dari sini burung saja mungkin nggak bisa terbang sampai sejauh itu. Lihat besarnya 1 malaikat pemikul arsy. Apalagi ini 8 malaikat. Ini 1 penafsiran. Penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud angka 8 samaniyah dalam Al-Quran itu artinya 8 saf. 8 saf. Antum kalau sholat kan ada saf tuh. Kan 1 saf kan bukan 1 orang kan, berjajar banyak kan. 8 saf. Dan 1 saf itu jumlah malaikat tidak ada yang tahu banyaknya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbih illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya itu yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran lain.
Dan ars ini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa juga bergetar. Padahal makhluk yang besar itu jarang bergetar kan? Bangunan besar saja jarang bergetar. Gunung lihat susah bergetar kecuali gempa kan? Ars ini makhluk yang sangat besar tapi bisa bergoncang. Kapan ars bergoncang? Ketika kematian satu sahabat Rasul, Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Ansar yang sangat mencintai Rasul dan Rasul mencintai diri. Saat kematiannya Sa'd bin Mu'adz, bergegar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling besar bahagia dengan kematian Sa'd bin Mu'adz. Sampai saking bahagianya dia pun bergoncang dan bergetar. Kata Nabi SAW, kematian Sa'ad tahtazzu arsy rabbih, membuat bergoncang dan bergetar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ars itu atapnya sorga. Sorga yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausil a'la fa innaha a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kalau kalian minta sorga, jangan tanggung-tanggung, kata Rasul. Minta sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Karena Firdaus sorga yang paling tinggi, atapnya, pelaponnya mungkin bahasa kita adalah ars ar-Rahman. Dan disitulah ruh para syuhada digantungkan di kendil-kendil di bawah ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Ars ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 4, kursi. Kursi juga tidak akan dihancurkan. Dan kursi ini saking mulianya sampai-sampai Allah sebut dalam Al-Quran satu ayat dalam surah Al-Baqarah, dan ayat itu langsung diberi nama dengan ayatul kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang 30 juz itu, tidak ada yang lebih mulia dan bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Jadi itu ayat yang sangat mulia, bahkan lebih terkenal dibandingkan surah Al-Baqarahnya sendiri. Karena ayat kursi ini banyak diamalkan oleh manusia dalam berbagai macam amalan. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, sore baca ayat kursi, pagi baca ayat kursi. Banyak perintah untuk membaca ayat kursi. Lah kursi itu tidak akan dihancurkan Allah. Kursi itu satu di antara 8 makhluk yang tidak akan dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud kursi itu adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah, maudhi'u qadama rabbi. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud kursi dalam ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ar, artinya kursi itu tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat berpijaknya saja sebesar itu, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akbar dibandingkan makhluknya. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, Al-Lauhu wal Qalam. Nomor 5 dan nomor 6, Lauhil Mahfuz dan juga Qalam. Bicara tentang Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz itu ikhwan disebutkan dalam Al-Quran surah Buruj, fi lauhin mahfuz.
Itu dari dua kata ya, lauh mahfuz. Lauh itu semacam papan. Papan untuk menulis itu disebut lauh dalam bahasa kita. Makanya orang-orang Jazairi sana kalau menghafal Al-Quran itu pakai lauh, bukan pakai mushaf kayak kita. Pakai lauh, pakai papan, ditulis ayat yang mau dihafal, kemudian dibawa papannya kemana-mana. Kalau sudah hafal dihapus, tulis lagi. Tuh, orang sana kalau ngapal Quran kayak gitu, nenteng-nenteng papan. Makanya orang sana kecil-kecil jago. Oh, di sini mungkin kalau ada yang tahu surat ayat itu udah hebat ya. Oh, di sana anak-anak kecil udah biasa itu. Ya. Karena begitu cara pendidikan menghafal Quran. Tapi yang dimaksud lauh di sini adalah, disebutkan para ulama, adalah makhluk Allah mahallun limaqadiril khalaik. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Seluruh takdir makhluk sejak zaman pena menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rizkinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semuanya dicatat dalam lauh tersebut. Dan antum harus pahami beberapa kaedah ketika kita berbicara tentang lauhil mahfud. Yang pertama, bahwa lauhil mahfud adalah perkara gaib, sehingga seseorang tidak boleh mensifati lauhil mahfud kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini perkara gaib masalahnya. Yang kedua, kalimat lauhil mahfud, papan yang dijaga, terjaga dari apa? Kenapa harus dijaga? Dari dua perkara. Lauhil mahfud itu artinya dijaga atau terjaga dari at-taghyiri wat-tabdili waz-ziyadati wan-nuqsan. Terjaga dari perubahan, dari penggantian, dari tambahan, dari pengurangan. Tidak mungkin terjadi apa yang sudah ditulis di lauhil mahfud terjadi perubahan sedikit pun. Gak mungkin berubah. Begitu terus sejak ditulisnya sampai dikiamatkannya dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terjaga dari wusuli syaitan, sampainya setan ke situ kemudian mencuri isi daripada takdir-takdir manusia. Setan tidak akan sanggup masuk ke situ untuk mencuri dengar, kemudian membawa ke bumi dan dijual kepada tukang sihir. Gak akan sampai setan di situ, karena lauh itu dijaga oleh para malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Allah menjaga lauhil mahfuz, tidak mungkin disentuh. Ada memang riwayat yang mengatakan bahwa catatan itu yang dimaksud lauh itu adalah keningnya Jibril. Apa ini namanya? Keningnya. Jadi ketika Allah menciptakan kolam itu, yang suruh menulis itu di keningnya Jibril. Jadi kolam itu nulis di keningnya Jibril. Semua takdir-takdir makhluk selama hidup di dunia. Apa keningnya Israfil? Apa? Dalam keningnya Israfil, sampai akhirnya Israfil meniup sangkakala. Tapi sekali lagi, ini tidak benar. Riwayatnya tidak sampai kepada derajat yang bisa dijadikan hujjah. Tidak perlu kita kemudian memakai riwayat ini bahwa lauhil mahfud itu adalah dahinya Israfil, yang kemudian qala mencatat di situ sampai kiamat. Masyaallah, ada yang mengatakan dalam riwayat Abu Syekh bahwa
Lebar dan besarnya Lauhil Mahfud itu masiratu mi'ati amin. Ada yang mengatakan sejarak 100 tahun perjalanan lebarnya. Ya. Sampai di mana itu kalau antum jalan 100 tahun itu? Itulah lebarnya Lauhil Mahfud. Dan disitulah catatan seluruh takdir manusia. Bahkan takdir-takdir bukan hanya manusia, seluruh makhluk sejak diciptakan sampai dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah juga makhluk yang dikecualikan laut. Kemudian juga qalam. Yang nomor berapa itu? Nomor 6. Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam, makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian qalam mencatat di lauh yang dijaga, yang disebut dengan mahfud. Ada yang mengatakan bahwa letak Lauhil Mahfud dan juga qalam berada di dalam arasy sebagai kemuliaan keduanya, karena seluruh takdir Allah dicatat di situ dan Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang nomor 7, ruh wal ajm. Pertanyaan, ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Bukankah ruh tidak dihancurkan? Kemana ruh pergi? Kelayapan kemana ruh itu? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ruh itu berbeda dengan jasad. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Tapi kalau jasad ada ruh, jasad itu jadi mulia. Pengen bukti, lihat orang hidup dengan orang mati. Orang hidup pakaiannya saja macam-macam, mobilnya saja gonta-ganti, jubahnya saja warna-warni. Coba kalau sudah mati, berapa warna itu pakaiannya? Satu. Kalau dipakaikan jas juga dimarahi orang. Jangan pakai jas, copot. Ya, nggak ada sunnahnya. Kalau jasad gak ada ruh, itu gak ada kemuliaan. Ya, nggak bisa dia berdandan, dia begitu saja pakaiannya putih gitu ya. Tapi kalau ketemu ruh dengan jasad, jadi mulia dia. Allah muliakan sehingga dia bisa memakai baju sekehendaknya, kendaraan sekehendaknya, pakaian sekehendaknya, dan begitu seterusnya. Tapi tentu kemuliaan ini juga ditentukan dengan ketakwaan. Yang ingin saya jelaskan, ketika ruh seorang mukmin dan kafir meninggal dunia, maka mereka akan masuk ke dalam kuburan. Disitulah ada alam yang disebut dengan alam barzah. Terjadi silang pendapat. Orang yang masuk ke dalam azab kubur atau masuk kepada nikmat kubur, apakah mereka merasakan nikmat dan azab itu hanya ruh saja, sementara jasad itu hancur dimakan tanah dan cacing tanah? Ataukah ruh dan jasad itu menyatu kembali dalam kuburan? Ini yang menjadi pertentangan ulama akidah. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang akrab, pendapat yang lebih benar, bahwa terjadinya azab kubur ataupun nikmat kubur setelah adanya fitnah kubur birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Artinya antum dibangkitkan sebagaimana antum sekarang hidup. Bayangkan coba antum sendiri di malam pertama masuk liang lahat, antum sendiri. Antum saja dalam kamar, ikhwan, antum gelapkan. Kemudian antum duduk saja temenung begitu, megap kita ini, ya, kayak uka-uka jadinya. Ya. Coba, tetapi ikhwan, dalam kuburan itu tidak bisa apa-apa. Antum dalam ruangan kecil itu. Kalau di rumah masih antum bisa keluar.
bisa nyalakan handphone, ya. Tetapi dalam kuburan sendirilah, disitulah Allah akan balikkan ruh itu. Setelah Allah naikkan ruh ke langit, kemudian berjumpa dengan Allah, kemudian ruh itu dibalikkan kembali. Karena manusia akan berjumpa, melakukan perjumpaan dengan Allah itu di 4 tempat. Pertama saat sholat, yang kedua saat kematian, yang ketiga di padang mahsyar, dan yang keempat di sorga. Allah mengatakan, ya ayyuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Famulaqih, untuk menjumpai Allah. Kenapa seseorang disuruh oleh Allah itu kadih, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh di dunia? Karena Anda akan berjumpa dengan Allah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, berjumpalah dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi yang terbaik. Famulaqih. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, disitulah kata para ulama inqita'u adzabil qabri, azab kubur terputus di sini. Tidak ada azab lagi. Selama 40 tadi dalam hadis Abu Hurairah, ketika Allah hancurkan alam semesta, tidak ada lagi azab kubur. Karena semua diwafatkan, jinnya, malaikatnya, manusianya. Akhirnya mereka terpisah lagi dari jasadnya. Ruhnya orang-orang yang beriman kemana? Fil illiyin, diletakkan di tempat yang paling tinggi sementara. Adapun ruhnya orang-orang kafir dan munafik diletakkan fi sijjin, di tempat yang paling dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan sampai pada waktunya nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya, sehingga Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka manusia keluar dari perut bumi, dan semua Allah keluarkan mulai dari Adam sampai yang terakhir mati. Banyak itu, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh itu tidak dihancurkan kemana? Kalau ruhnya orang yang beriman, fil iliyin. Kalau ruhnya orang-orang kafir munafik, fi sijjin, dalam sijjin. Itulah ruhnya. Ruh tidak akan dihancurkan pada kiamat. Dan yang terakhir, al-ajmu, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia itu punya tulang ekor, walaupun nggak punya ekor. Kalau punya ekor masalah. Itu keturunan Darwin. Kita keturunan Adam, nggak ada ekornya. Jadi setiap manusia itu punya tulang ekor. Betapa walaupun badan kita hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat, tetap tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun Allah hancurkan sehancur-hancurnya bumi, tetap tulang ekor manusia tidak akan dihancurkan. Yang kecil itu yang di ujung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia dari situ. Dan Allah ketika membangkitkan yang kedua kalinya lebih mudah dibandingkan pertama kali menciptakannya. Tulang ekor itulah kita dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teranglah jelaslah bahwa makhluk-makhluk ini tidak dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ketika Allah menghancurkan alam semesta ini.